Dan kami menyampaikan pandangan-pandangan dan harapan-harapan masyarakat mengenai kepolisian Republik Indonesia. Bagaimanapun, Republik Indonesia, kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita, bukan justru untuk menyakiti rakyat. Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat. Pemirsa Ayu TV yang baik hati dan tidak sombong, semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR memancing kontroversi dan polemik sampai saat ini. Padahal Komisi 3 DPR sudah menyatakan Polri di bawah Presiden sesuai TAP MEPR nomor 7 tahun 2000. Sayangnya pernyataan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo malah justru menimbulkan polemik. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyebut sebagai bentuk pembangkangan. Mantan Kabareskrim Susno Duaji mengatakan Polri di bawah kementerian tidak masalah asalkan bisa berubah lebih baik. Beberapa tokoh lainnya menilai pernyataan Jenderal Listio Sigit malah terkesan merendahkan profesi petani. Karena Listio Sigit menyatakan lebih baik jadi petani daripada jadi menteri kepolisian. Ada pula tokoh yang menganggap Kapolri hanya fokus jabatan. Sampai titik darah penghabisan. Harusnya polisi siap berantas narkoba, judi online, penyelundupan. Sampai titik darah penghabisan mengabdi kepada rakyat dan negara. Bukan sampai titik darah penghabisan karena jabatan. Kita buka sejarah reformasi tahun 98, ketika pemisahan tentara dan polisi terjadi disebabkan pada masa Orde Baru. Tentara dan polisi disatukan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, tentara dan polisi cenderung digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan. Bahkan ketika itu di DPR ada fraksi ABRI. Sejak reformasi 98. Tentara dan polisi dipisah. Tentara dengan cepat melakukan reformasi, mengubah doktrin menjadi tentara rakyat. TNI punya slogan yaitu bersama rakyat TNI kuat. Tentara kembali ke barak, back to basic, fokus pada pertahanan negara. Tentara juga cepat merespon rakyat, membantu masyarakat terutama jika terjadi bencana alam. Tentara berubah total, doktrin diubah menjadi tentara yang dicintai rakyat. Lalu bagaimana dengan reformasi polisi? Mantan Gubernur Lemhanas almarhum Agus Wijoyo pernah mengatakan reformasi Polri belum selesai sebelum polisi di bawah kementerian. Menurutnya, polisi seperti tentara, meskipun komandonya di bawah presiden, tapi secara administrasi seharusnya polisi di bawah kementerian. Ibaratnya, presiden sebagai panglima tertinggi bisa perintahkan tentara berperang, tapi urusan administrasi kelembagaan, tentara di bawah Kementerian Pertahanan. Ibaratnya polisi bisa diperintah langsung oleh presiden terkait Kantipmas dan keamanan. Tapi secara administrasi polisi harusnya juga sama dengan tentara, yaitu di bawah kementerian. Presiden Prabowo sebenarnya sudah membentuk tim reformasi Polri. Secara bersamaan Kapolri juga membentuk tim reformasi internal polisi. Komisi 3 DPR mengatakan reformasi Polri sudah berjalan dan hanya butuh pengawasan. Kami perlu perjelas bahwa pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri 17 September 2025 justru merupakan bentuk loyalitas Pak Kapolri yang merespon keinginan Pak Prabowo untuk mempercepat reformasi Polri. Untuk kebaikan, belum diperintah mungkin Pak Kapolri sudah mengambil inisiatif yang sangat baik, yaitu membentuk tim reformasi internal. Ini inisiatif yang sangat-sangat baik. Reformasi kultural Polri. Lalu, apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat terkait reformasi Polri saat ini? Kita coba lihat kembali keluhan yang terjadi di masyarakat seperti laporan ke polisi yang tidak direspon. Malah ada ungkapan lebih baik lapor pemadam kebakaran, damkar cepat direspon daripada lapor polisi. Ada stigma lapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing. Ada pameo lebih baik satpam bank yang ramah menyapa daripada ke kantor polisi dibentak-bentak. Mantan Presiden Gus Dur pernah menyampaikan lelucon. Kata beliau polisi yang baik cuma 3, yaitu patung polisi, polisi tidur dan Pak Hugeng. Sejumlah kasus polisi seperti Verdi Sambo,
Teddy Minahasa dianggap hanyalah puncak gunung es. Polisi seharusnya memberantas narkoba malah ikut jadi pengedar narkoba. Fakta itu sangat menyakitkan hati rakyat. Belum lagi kasus kematian Vina Cirebon, kasus istri membela suaminya dijambret malah jadi tersangka. Ada warga menangkap pengedar narkoba dibawa ke kantor polisi malah dilepas sama polisinya. Masih banyak lagi kasus lain di masyarakat. Yang kami catat penting, bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar. Ini penting, ini masukan dari GNB untuk membangun kepercayaan dan sekaligus memperkuat Polri di masa depan. Jadi jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis. Setiap ada konflik tanah antara rakyat dan pengusaha, polisi dianggap selalu membela pengusaha, bukan membela rakyat. Sehingga muncul pertanyaan, apakah rakyat dianggap objek atau subjek oleh polisi? Masyarakat sebenarnya menginginkan suasana ketertiban sehari-hari, misalnya adanya polisi lalu lintas setiap pagi dan sore, tidak ada kekerasan perampasan oleh debt kolektor, kelompok penagih hutang yang datang rombongan memancing keributan di masyarakat. Jaringan penelpon gelap penipuan harus dibongkar Bareskrim, judi online disikat, bisa membuat SIM gratis seumur hidup seperti membuat KTP di kelurahan. Sampai saat ini, korban penipuan penelpon gelap saja masih banyak, dan kasihan korbannya rakyat yang jujur, bukan orang kaya. Harusnya polisi mampu mencegah kejahatan penipuan secara masif dan terstruktur. Reformasi Polri akan dianggap berhasil jika rakyat merasakan betul kehadiran polisi untuk ketertiban, keamanan, dan pelayanan yang cepat. Polisi harus bisa dicintai rakyat, bersama rakyat, membela rakyat. Doktrin polisi harus diubah menjadi polisi rakyat, jabatan adalah pengabdian untuk rakyat. Polisi harus bekerja tulus, tanpa kecurigaan terhadap institusi lain seperti kehakiman dan kejaksaan. Bahkan polisi harus bersinergi dengan kejaksaan dan tentara. Di negara-negara maju, polisi tidak langsung di bawah presiden. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, mungkin tidak ada salahnya jika Polri di bawah kementerian. Tidak ada salahnya juga bila Presiden Prabowo melakukan pergantian Kapolri demi perbaikan internal struktural Polri karena telah menjabat lebih dari 5 tahun. Presiden Prabowo adalah seorang negarawan, presiden yang sangat peduli dan sangat mendengar suara hati rakyat Indonesia. Rakyat ingin reformasi Polri tidak hanya di tingkat elit, tapi benar-benar dirasakan di tingkat bawah. Rakyat Indonesia akan semakin bangga dan mengenang sosok Presiden Prabowo berhasil dalam reformasi Polri. Di Indonesia ini ada 3 orang yang jujur, 3 polisi yang jujur. Siapa? Google. 2 patung polisi, 3 polisi tidur.